Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Ali Sastroamidjojo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Ali Sastroamidjojo lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1903 di Grabak, Karesidenan Kedudan, sekarang termasuk wilayah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dari keluarga bangsawan Jawa, Ali Sastroamidjojo menempuh pendidikan hukum dan meraih gelar Master in the Rechten setara Magister Hukum dari Universitas Leiden di Belanda pada tahun 1927. Selama berada di Belanda, Ali Sastroamidjojo aktif dalam organisasi pemuda seperti Jong Java dan Perhimpunan Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1928, Ali Sastroamidjojo membuka praktik hukum dan menerbitkan majalah Janget di kota Surakarta. Ali Sastroamidjojo kemudian bergabung dengan organisasi Partai Indonesia Partindo dan Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo setelah Partai Nasional Indonesia dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ali Sastroamidjojo dikenal sebagai aktivis nasionalis yang vokal menentang kolonialisme Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ali Sastroamidjojo menjabat sebagai Deputi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Ali Sastroamidjojo juga menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Setelah itu, Ali Sastroamidjojo diangkat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada periode 1950 hingga 1955. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ali Sastroamidjojo menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia dalam 2 periode. Lalu pada tanggal 30 Juli tahun 1953 sampai tanggal 12 Agustus tahun 1955, maka Ali Sastroamidjojo membentuk Panitia Pemilihan Indonesia dan menyelenggarakan pemilihan umum Republik Indonesia pertama pada tahun 1955. Ali Sastroamidjojo juga mendorong kebijakan Indonesianisasi ekonomi yang memunculkan fenomena perusahaan patungan antara pengusaha pribumi dan non-pribumi, yang dikenal dengan istilah Alibaba. Ali Sastroamidjojo turut memfasilitasi dan menjadi tokoh penting dalam suksesnya Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung pada bulan April tahun 1955. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tanggal 24 Maret tahun 1956 sampai tanggal 9 April tahun 1957 maka Ali Sastroamidjojo melanjutkan program-program sebelumnya dan juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kabinet ini fokus pada pelaksanaan hasil Konferensi Asia Afrika dan memperkuat sistem legislatif di Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ali Sastroamidjojo terpilih sebagai Ketua Umum Partai Nasional Indonesia pada tahun 1953 dan kembali menjabat pada periode tahun 1960 hingga 1966. Di bawah kepemimpinan Ali Sastroamidjojo, keanggotaan Partai Nasional Indonesia meningkat tajam dari sekitar 198.000 orang menjadi lebih dari 1 juta anggota. Ali Sastroamidjojo mempopulerkan pemikiran Marhaenisme dengan interpretasi sosialisme ilmiah yang kontekstual dengan kondisi Indonesia. Pada tahun 1966, Ali Sastroamidjojo tersingkir dari kepemimpinan Partai Nasional Indonesia akibat konflik internal partai pasca jatuhnya Presiden Soekarno. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ali Sastroamidjojo menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Konferensi ini menjadi fondasi dari terbentuknya gerakan non-blok.
Pada tahun 1961, Ali Sastroamidjojo sempat dicalonkan sebagai Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-16 oleh sejumlah negara sahabat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah Presiden Soekarno digulingkan, Ali Sastroamidjojo ditahan tanpa proses pengadilan oleh pemerintahan Orde Baru pada tahun 1967. Setelah dibebaskan, Ali Sastroamidjojo menghabiskan masa pensiunnya dengan menulis dan meneliti. Ali Sastroamidjojo wafat pada tanggal 13 Maret tahun 1975 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ali Sastroamidjojo dikenang sebagai negarawan besar, diplomat ulung, dan pemikir nasionalis yang berpengaruh dalam pembentukan identitas dan kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ali Sastroamidjojo menulis beberapa buku penting. Di antaranya, Introduction to International Law tahun 1971, Indonesian Foreign Policy tahun 1972, Milestones on My Journey tahun 1974 autobiografi. For Indonesian Students in the Netherlands tahun 1975. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ali Sastroamidjojo belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Namun, Ali Sastroamidjojo pernah diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tokoh-tokoh nasional. Pengusulan tersebut dilakukan karena jasa-jasa besar Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia 2 periode, tokoh utama Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Ketua Umum Partai Nasional Indonesia yang berpengaruh, negarawan dan penulis politik luar negeri Indonesia. Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo, pernah menyatakan bahwa Ali Sastroamidjojo layak menjadi pahlawan nasional karena kontribusinya yang besar dalam diplomasi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia di panggung dunia. Kesimpulan, Ali Sastroamidjojo belum menjadi pahlawan nasional, tetapi telah diusulkan dan dianggap layak oleh banyak pihak untuk mendapat gelar tersebut. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe,
biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.